urusan sama tetangga ini kelarnya kapan? Ya tergantung, kalau Kang Deddy datang selesai. Lo nggak boleh. Pak Yaimin akan bertemu Kang Deddy, ngeri ya. Best, pokoknya Pak Yaimin maju. Aku yakin Pak Yaimin kemarin itu ragu untuk maju atau mundur. Karena mungkin dia baru merasakan yang gimana masuk dalam dunia sosial media, terus disupport banyak netizen dari berbagai kalangan, maksudnya dari daerah juga, daerah-daerah manapun. Dan sekarang Pak Yaimin akan maju. Gunung Sahara jangan mundur. Apa sih? Dugong kon. Kok nggak sadar bentukan kok kayak kentut gajah? Di sini ada yang sama nggak sih kayak aku selalu mantengin kasusnya Yaimin dan Sahara, si pemilik rental dari Madura apa dari mana itu? Setiap kali aku buka sosmed pasti yang dicariin adalah kasusnya Yaimin dan Sahara. Pas awal-awal aku lihat itu kayaknya Yaimin yang aneh karena aku cuman lihat sepenggal video yang dipotong-potong oleh Sahara. Yang Yaimin itu guling-guling, yang Yaimin kayak acting ditendang gitu. Joget-joget bersama mahasiswanya. Sampai aku mikir, pantas saja mahasiswanya nggak ada yang berangkat, pantas saja tetangganya seperti itu. Tapi setelah video yang diupload oleh istrinya Yaimin keluar, disitulah kebenaran terungkap. Disitu aku sebagai seorang pendidik ngerasa ikut sakit hati nggak sih? Secara Yaimin itu kan dosen itu loh, ya kan? Kayak gituin kayak nggak ada harga dirinya, astagfirullahaladzim. Terus apalagi waktu dibilang, hai dugong, astagfirullahaladzim. Orang kok bisa bilang gitu loh sama orang sepuh? Kayak gak punya adab gak sih? Padahal Sahara itu kan lagi S3 kan? Padahal berpendidikan kan? Tapi kok mulutnya saru. Dan yang bikin herannya lagi, di situ emangnya gak ada RT, RW, lurah, kecamatan, bupati, kayak gitu? Emangnya gak ada apa gimana? Tahu wali kota gitu? Bisa menangani kasusnya ini. Padahal kasus ini udah berapa hari loh, masa nggak ada yang nanganin gitu? Sampai Kiai Mim itu keluar dari rumah loh, padahal itu pemilik rumah dan Sahara adalah orang yang ngontrak. Warga situnya diusir, malah warga yang ngontraknya dilindungi. Terus ada yang aneh, masa katanya Sahara itu dikasih rumah yang sekarang dia kontrak ya? Kok baik banget, dikasih rumah itu loh. Aneh kan? Kok bisa ya ada orang ngasih rumah gitu? Padahal kan orang bikin rumah itu kan susah kan? Dan kalian tahu nggak sekarang Yaimin di mana? Katanya sekarang dia nginep di hotel. Padahal dia punya rumah loh. Dari kasusnya Yaimin, di situ aku bisa lihat ya bahwa mau sekaya apapun kalau misalkan dia nggak punya etika, bad menurut aku. Yaimin selama ini menangani atau menghadapi Sahara dengan kepala dingin. Ya Allah Gusti, itulah seorang guru itu kayak gitu. Bener-bener lembut, adem, ayam, dan istrinya itu nggak ngomong apa-apa loh, cuman merekam, pinter banget itu istrinya, astagfirullah. Dia diem aja lihat suaminya kayak gituin, dijorokin, dipukul di sininya kan, itu dia diem aja, dia cukup merekam dan dikeluarkan setelah semua orang berasumsi kepada Yaimin itu bahwa Yaimin itu yang nggak beres. Itu cerdas banget nggak sih sebagai seorang istri? Ya Allah, Mbak Ros, mantap. Ayo tunjukkan kemenangan walaupun di akhir, nggak apa-apa. Semangat buat Yaimin dan Mbak Ros ya. Nek batuk mbok usuk-usuk nih, pikiranmu mati. Lek pikiranmu mati, hatimu gelap ngono. Maka sujud itu sekedar saja. Ini sedikit ya tentang sujud. Abdullah ibnu Umar itu putra Sayyidina Umar. Itu ada seorang orang yang di bawah asuhan dia. Datang kepada dia, ditanya oleh Abdullah ibnu Umar, "Man anta? Kamu siapa?" "Ana hadanak." "Saya ini orang yang kamu jamin." Artinya apa? Dulu itu sudah ada kebiasaan ya, orang itu menjamin hidup yang orang miskin sekian, termasuk ini. Lalu ditanya, "Kenapa keningmu begitu?" "Ya saya sujud lah." "Kamu tahu nggak bahwa wajah ini adalah sinar kita? Kamu melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kayak kamu badukmu. Perbaiki sujudmu. Jadi yang kamu sujudkan bukan badukmu, sekedar hanya nempel, bahkan ditahan." Ustadz Habib apa siapa sambil? Hah? Ayo. Dari tadi kan udah tenang saya nggak mau ikut terpancing. Cuman kita clearkan, jelaskan malam ini. Kalau memang ini punya sampean, kirim
Mana sertifikatnya? Saya ambil. Ya. Saya ambil. Halo? Hah? Saya ambil. Enggak mas, kalau saya nggak mungkin terpancing, cuma ini loh, saya mempertegas biar enak. Kurang ajar Gitu loh. Pak. Ya, hah? Enggak, kalau saya sabar nggak mungkin terpancing, cuman ulahnya yang nggak jelas. Kalau memang ini loh, Siapa sangka ternyata pemilik usaha rental mobil yang berseteru dengan Bapak Yaimin, mantan dosen UIN itu, ternyata dia itu kuliah di UB loh, program S3 doktor. Ya Allah, pendidikannya sangat tinggi ya, tapi adabnya, perilakunya, dan bahasanya sangat-sangat kasar dan tidak bijak. Setelah kalian tahu kebenarannya, kalian masih mau memihak mereka dan menghujat bapaknya. Begitu jahatnya framing dan fitnah mereka menggiring opini sehingga berimbas kepada Pak Yaimin yang kehilangan pekerjaannya dan terusir dari tanah dan rumahnya sendiri. Hidupnya Pak Yaimin dibikin gak tenang, diserang terus, diteror terus. Terus si rental mobil ini pengen aman aja gitu, padahal dari awal dia yang salah. Sekarang dia besar kepala karena banyak dukungan dari netizen, sehingga perilakunya sekarang seenaknya mempersekusi dan mengintimidasi keluarganya Pak Yaimin. Mereka itu mainnya keroyokan ya, dan menghasut orang-orang untuk membenci orang yang dia benci. Guys, biar gimana pun Pak Yaimin ini orang tua loh, dia itu udah uzur dan dia itu gak ada siapa-siapa yang ngebela. Gimana kalau misalkan itu terjadi sama orang tua kalian? Ingat ya guys, jangan pernah main-main sama tanah orang yang bukan hak. Aku yakin gak cuma aku di sini yang pernah ngerasa ilfil sekaligus kesel sama beliau yang satu ini. Namanya Pak Kiai Mim. Tapi sekarang aku nyesel banget pernah kesel sama beliau. Pengen rasanya minta maaf ke beliau secara langsung. Kalian yang udah pernah nonton video beliau guling-guling dan pura-pura stroke juga pasti sempat pernah ngerasa kesel gak sih sama beliau? Apalagi waktu video beliau ini viral, beliau ini juga diisukan sebagai dosen cabal, predatir, dan suka makan fasilitas umum. Sampai-sampai orang komplek gak bisa lewat. Tapi ternyata sekarang aku baru tahu, dan kalian nih juga harus tahu banget, kalau isu yang kita telan beberapa waktu lalu gak semuanya benar. Banyak yang hasil framingan, gila. Dan yang ngelakuin ini semua adalah orang yang satu ini. Namanya Ibu Sahara, owner dari SAD Sejahtera Tour and Travel di Malang. Aduh Bu, jahat banget sih jadi orang. Masa iya cuma karena masalah kecil kayak gitu Ibu tega nge-framing Kiai Mim sebegitunya? Sampai-sampai karena framingan Anda nih, Kiai Mim tuh gak bisa ngajar lagi loh di UIN Malang. Dan parahnya diusir lagi dari kampungnya sendiri. Pokoknya semenjak aku nonton video klarifikasi Kiai Mim di podcastnya Bang Densu, aku tuh jadi ngerasa dibegoin sama hoax ibu-ibu. Tapi ya oke lah ya, sebelum kita lebih jauh ngehujat orang ini, kita tungguin aja klarifikasinya di next podcastnya Bang Densu. Gimana menurut kalian? Siapa yang salah? Kiai Mim atau Ibu Sahara? Ayo kawal kasus ini sampai tuntas dengan follow akun ini, biar gak ada pihak yang terdolimi. Babak baru kasus Yaimin, sekarang muncul lagi statement dari pejabat setempat yaitu Lurah Merjosari, Malang. Statement yang unik adalah beliau mengatakan penolakan itu datang dari warga. Tidak ada pengusiran Yaimin, tapi hanya menolak Yaimin menjadi warga Merjosari karena memang Yaimin bukan warga Merjosari. Yang jadi pertanyaan saya, ini lurah mengatakan Yaimin ditolak menjadi warga Merjosari, sedangkan dia memiliki tanah bersertifikat. Terus kok ditolak menjadi warganya dengan alasan yang tidak jelas? Sedangkan kan semua orang juga tahu kalau Yaimin ini adalah seorang ulama, seorang kiai yang berilmu, sedang mengajar. Harusnya Pak Lurah ini jangan hanya mendengarkan asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat warga yang tidak jelas kebenarannya. Tolonglah Pak Lurah nih, sama nih kayak wali kota Malangnya nih. Tolong Pak, datengin dong, cek langsung ke Yaiminnya ataupun ke Bu Saharanya, terserahlah. Tapi ini hanya mendengar dari keterangan-keterangan warga, laporan-laporan warga. Lah, berarti kan Bapak sendiri tidak bertemu langsung dengan Yaimin, tidak mengecek langsung kondisinya seperti apa. Malah ini Yaimin ada tayangan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini saya bingung nih, pejabat-pejabat sekarang nih, kenapa sulit sekali untuk bertemu dengan rakyatnya pada saat ada masalah-masalah yang memang sudah genting, masalah-masalah yang udah rame. Ini malah Kang Deddy lagi istilahnya. Tolong dicontoh nih pejabat yang lain, khususnya di Malang tuh, lurahnya mau wali kotanya. Coba dong diperhatikan warganya, jangan sampai
kejoliman-kejoliman seperti ini terulang kembali. Mudah-mudahan Yaimin kedepannya cepat mendapatkan keadilan karena laporannya sudah masuk. Mudah-mudahan cepat diproses dan kita lihat siapa yang benar-benar menang dan siapa yang salah akan diproses dan masuk. Owner, ya beneran mau umrahin Yaimin dan istrinya? Apa pertimbangannya owner mau umrahin mereka? Ya, benar Bang Zen. Itu karena beberapa alasan. Pertama, beliau itu sabar sekali menghadapi perlakuan tetangganya. Ini bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam bersikap, khususnya sikap terhadap orang yang bermasalah, sikap terhadap tetangga. Tahu nggak Bang? Awalnya karena videonya sering FYP, viral, saya dukung tetangganya. Namun baru-baru ini setelah banyak info masuk mengenai tetangganya, akhirnya saya mulai mendukung Yaimin dan istrinya. Kedua, akibat fitnah yang dibuat oleh tetangganya itu, beliau sampai dinonaktifkan dari kampusnya tempat mengabdi selama ini. Bahkan yang lebih parah Bang, beliau diusir dari rumahnya. Ya Allah. Ini kezoliman. Ini kezoliman terhadap beliau, terhadap sesama. Saya kasihan sekali sama Yaimin dan istrinya. Ketiga, beliau itu kan yai Bang, Ya. ulama, Ya. doktor bahasa Arab. Masya Allah. Bahkan ada yang bilang beliau itu masih keturunan ke-6 dari Wali Songo. Masya Allah. Saya ini pecinta ulama Bang Zen. Ya. Saya tidak terima seorang yai, ulama, diperlakukan seperti itu. Diperlakukan seperti itu oleh tetangganya. Saya Bang kasihan sekali melihat beliau dan istrinya. Karena berbagai pertimbangan inilah akhirnya saya owner Travel MHU yang biasa mengumrohkan orang karena ada keteladanan, ada sifat kepahlawanan yang bisa kita contoh, saya akan umrohkan beliau dan istrinya. Alhamdulillah. Dengan catatan Bang, Ya. bahwa betul-betul beliau benar ya. Karena Siap, kan siap. beliau dan tetangganya saat ini sama-sama lapor di kepolisian. Kalau benar-benar nanti Yaimin dan istrinya posisinya benar, saya akan umrohkan beliau. Mau bulan Oktober, November atau kapanpun. Sampaikan video ini ke beliau. Share video ini bahwa owner Travel MHU insya Allah akan mengumrohkan beliau, Yaimin dan istrinya. Kak, doakan Kak Yaimin yang sedang dizolimi oleh Kak Sarah. Teman-teman, aku baru aja dapat kabar dari owner Travel MHU, Ustadz Alfitrah Kiamat. Ternyata beliau ingin mengumrohkan Pak Yaimin. Kita menunggu berita selanjutnya bagaimana kebenarannya. Bila Pak Yaimin berada di posisi yang benar, maka Ustadz Alfitrah Kiamat, owner Travel MHU, siap untuk mengumrohkan beliau melalui travel manasik haji umroh. Jadi buat teman-teman yang mengikuti berita tentang Pak Yaimin dan Kak Sahara, tolong update terus ke kita beritanya. Nanti insya Allah Ustadz Alfitrah Kiamat selaku owner Travel MHU berniat untuk mengumrohkan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam 5 juta jamaah. Kasus yang dialami Yaimin, kiai yang cukup nyentrik dan santai-santai saja dan cukup bersabar atas ujian dari tetangganya yang membagongkan, bisa dibilang seperti itu ya. Dan giringan opini dari teman-teman di sosial media ini mungkin yang kemarin berkomentar tajam Pak Yaimin ini merasa malu mungkin ya, pastinya harus malu karena belum tahu pokok permasalahannya seperti apa, sudah memberikan komentar yang sangat tajam, bahkan sampai dijuluki Kiai Gendeng, dosen gendeng dan lain sebagainya. Sampai-sampai mahasiswanya di kelas kosong, tidak ada yang masuk. Dan ini entah ini ada intimidasi atau gimana. Info yang saya dapatkan ada intimidasi, katanya jangan mau kuliah, tidak diajar dengan dosen gendeng dan lain sebagainya. Dan ini yang dirugikan kan mahasiswanya sendiri gitu. Orang pakar ilmu, orang yang ilmunya sangat tinggi ini sampai digini opini, dan hebatnya beliau tetap sabar
Dan pertemuan dengan Kang Deddy Mulyadi ini sedikit banyaknya memecahkan masalah yang terjadi, dan kronologisnya sudah jelas dipaparkan oleh Yaimin di hadapan Kang Deddy Mulyadi. Justru ini cambukan kepada pejabat setempat yang bisa dibilang lamban untuk menangani kasus yang sangat viral ini, kasus yang banyak diikuti, banyak dipantau oleh seluruh masyarakat, khususnya di media sosial ya. Dan pejabatnya malah kurang satset ya. Ini kan menjadi salah satu problematiknya, sampai-sampai Mim diusir dan tidak terima di lingkungannya. Nah, dan baru dari situ setelah videonya viral dan lain sebagainya ada klarifikasi yang bisa dibilang kalah setar ya, klarifikasinya kalah setar atau waktunya terlambat gitu kan. Semoga kasusnya cepat selesai, dan sekarang kasusnya sedang ditangani oleh pihak yang berwajib. Dari itu bijak-bijaklah dalam bersosial media untuk semua teman-teman ya, berbijak-bijak dalam bersosial media. Jangan cepat mengambil keputusan, jangan cepat mengambil komentar sebelum mengetahui kronologis aslinya yang diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait gitu ya. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.